Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Ramadhani dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mengenai pembuatan instrumen non-tes tentang orientasi kewirausahaan bidang konstruksi pada siswa SMK. Nah, instrumen non-tes yang saya buat kali ini yaitu dengan variabel yaitu orientasi kewirausahaan pada siswa SMK menggunakan skala Likert dengan jumlah butir sebanyak 15 butir pernyataan. Nah, dalam pembuatan instrumen ini tentu tidak luput dari beberapa langkah yang harus disiapkan. Nah, yang pertama yaitu kita harus mengkaji konsep dari instrumen yang akan kita buat itu sendiri. Nah, saya akan mulai dari definisi orientasi kewirausahaan itu sendiri. Nah, menurut Lampkin dan Dash pada tahun 1996, orientasi kewirausahaan itu adalah sebuah proses atau praktik dan aktivitas pengambilan keputusan yang mengarah pada masuknya usaha baru. Kemudian menurut Husni pada tahun 2019, orientasi kewirausahaan adalah kemampuan individu untuk mengelola sumber daya yang dimiliki untuk melakukan strategi wirausaha untuk menciptakan keunggulan dalam bersaing. Nah, yang ketiga menurut Yahya pada tahun 2013, orientasi kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif dari seseorang yang dijadikan dasar dan sumber daya untuk mencari peluang kesuksesan. Nah, berdasarkan definisi dari Lampkin, Hasni, dan Yahya, orientasi kewirausahaan ini dapat saya simpulkan sebagai suatu sikap dan kemampuan individu dalam mengenali, merancang, dan menjalankan peluang usaha melalui proses pengambilan keputusan yang strategis, kreatif, dan inovatif dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk menciptakan nilai tambah dan keunggulan bersaing. Nah, dari definisi tersebut, saya buatlah dimensi dan indikator dalam pembuatan instrumen tersebut. Nah, yang pertama adalah dimensi inovasi dan kreativitas dengan indikator yaitu kemampuan mencari cara baru untuk menyelesaikan proyek konstruksi, ketertarikan mengembangkan desain bangunan, kemudian kemauan bereksperimen dengan material konstruksi yang ramah lingkungan. Nah, yang dimensi kedua ada pengambilan risiko, yaitu dengan indikator keberanian memulai usaha, terus kesiapan mengambil keputusan, dan ketidaktakutan dalam berinvestasi peralatan. Nah, yang ketiga adalah dimensi proaktif. Indikatornya adalah yaitu kemampuan seseorang mencari peluang bisnis, kemudian keaktifannya mengikuti perkembangan teknologi. Nah, yang ketiga adalah kecenderungan mengantisipasi kebutuhan pasar konstruksi di masa depan. Nah, untuk yang dimensi yang keempat yaitu otonomi, di mana indikatornya adalah preferensinya memimpin proyek konstruksi daripada hanya mengikuti konstruksi. Yang kedua adalah keinginan memiliki kekuatan untuk memiliki perusahaannya itu sendiri, dan ketiga adalah kemampuan untuk membuat keputusan dalam berbisnis. Nah, yang kelima adalah dimensi kompetitif. Indikatornya yang pertama adalah motivasi, yang kedua adalah kemauan dalam berusaha, yang ketiga adalah ketidakmudahan menyerah ketika menghadapi persaingan kerja. Nah, lanjut ke ciri-ciri kutubnya, di mana dimensi inovatif itu memiliki dampak positif, yaitu selalu mencari cara baru dan kreatif dalam menyelesaikan proyek konstruksi, dan dampak negatifnya yaitu cenderung menggunakan cara-cara lama dan enggan berinovasi. Kemudian adalah dimensi pengambilan resiko. Dampak positifnya adalah siap menghadapi ketidakpastian dalam berbisnis. Kemudian dampak negatifnya adalah takut mengambil keputusan yang mengandung resiko. Kemudian dimensi proaktif. Dampak positifnya adalah bisa mengantisipasi kebutuhan pasar dan mengambil inisiatif. Kemudian dampak negatifnya sendiri adalah dia hanya merespon ketika ada permintaan. Dia tidak bisa mengambil inisiatif dari respon tersebut. Kemudian yang keempat adalah otonomi. Dampak positifnya itu mampu mengambil keputusan secara independen. Dampak negatifnya dia bahkan akan selalu menunggu instruksi dan arahan untuk bertindak. Yang kelima adalah dimensi kompetitif. Dampak positifnya yaitu memiliki semangat tinggi untuk menjadi yang terbaik. Kemudian dampak negatifnya dia tidak mudah menyerah dan tidak berusaha untuk mengungguli. Itu dampak negatifnya. Nah, sekarang kita masuk ke rentang parameter. Nah, rentang parameter yang saya buat ini menggunakan skala Likert, yaitu dengan skor dengan kategori sangat tidak setuju atau STS, tidak setuju TS, dan netral dengan simbol N. Kemudian kategori sesuai dengan simbol S, dan sangat setuju dengan simbol SS. Skornya bisa kita lihat di dalam tabel, dengan kategori interpretasi skor pun juga udah saya tuangkan di dalam tabel. Nah, berikut ini adalah kisi-kisi instrumennya, di mana dimensi yang pertama adalah dengan indikator seperti yang saya sebutkan dan saya tuangkan di tabel, dengan jumlah item per dimensinya adalah 3 butir. Nah, selanjutnya ini adalah butir pernyataannya, yaitu ada 15 butir di mana per masing dimensinya itu memiliki 3 butir pernyataan. Nah, yang pertama masuk di dimensi 1, inovasi dan kreativitas. Yang pertama, pernyataan 1, saya selalu mencari cara-cara baru untuk menyelesaikan proyek konstruksi dengan lebih efisien. Yang kedua, saya tertarik mengembangkan desain bangunan yang unik dan berbeda dari yang sudah ada. Dan yang ketiga adalah saya senang bereksperimen dengan material konstruksi yang ramah lingkungan.
masuk ke dimensi yang kedua, yaitu pengambilan risiko. Dengan pernyataan yang pertama, saya berani memulai usaha konstruksi meskipun ada kemungkinan gagal. Yang kedua, saya siap mengambil keputusan penting dalam proyek konstruksi meski dengan informasi terbatas. Nah, yang keenam adalah saya tidak takut berinvestasi dalam peralatan konstruksi meskipun harganya mahal. Nah, masuk yang ke dimensi yang ketiga, yaitu proaktif, di mana pernyataannya adalah yang pertama, saya selalu mencari peluang bisnis konstruksi sebelum pesaing lain menyadarinya. Yang kedua adalah saya aktif mengikuti perkembangan teknologi terbaru dalam bidang konstruksi. Nah, yang ketiga adalah saya selalu mengantisipasi kebutuhan pasar konstruksi di masa depan. Nah, lanjut ke dimensi yang keempat, yaitu otonomi. Dengan dimensi yang keempat otonomi ini, dengan butir pernyataan yang pertama, saya lebih suka membuat proyek konstruksi daripada hanya mengikuti konstruksi. Saya memiliki keinginan kuat untuk memiliki perusahaan konstruksi sendiri. Dan yang ketiga adalah saya yakin dapat membuat keputusan bisnis konstruksi secara mandiri. Kemudian lanjut ke dimensi kelima, yaitu kompetitif. Dengan butir pernyataan yang pertama, saya termotivasi untuk menjadi kontraktor terbaik di daerah saya. Saya selalu berusaha memberikan kualitas hasil konstruksi yang lebih baik dari pesaing. Dan yang ketiga adalah saya tidak mudah menyerah ketika menghadapi persaingan ketat dalam tender proyek. Nah, masing-masing dari butir pernyataan ini akan dijawab sesuai dengan apa yang hadapi atau pendapat respondennya. Bisa sangat tidak setuju, bisa tidak setuju, bisa netral, bisa setuju, bahkan bisa sangat setuju. Nah, adapun sistem penilaiannya adalah sebagai berikut, yaitu sangat setuju dengan poin 5, kemudian setuju itu poinnya 4, netral poinnya 3, tidak setuju itu poinnya 2, dan sangat tidak setuju itu poinnya cuma 1. Rentang skor totalnya itu skor minimumnya paling sedikit itu 15, di mana masing-masing butir pernyataannya itu mendapatkan poin 1 dikali 15 pernyataan. Kemudian poin maksimumnya adalah 75, di mana masing-masing butirnya memiliki poin 5 dikali jumlah butirnya terdapat 15 poin. Nah, ini interpretasi skornya. Itu dengan skor 61 sampai 75 itu penilaiannya adalah orientasi kewirausahaan sangat tinggi, seperti yang tertera di dalam tabel ya. Teman-teman bisa melihatnya secara langsung. Nah, dari instrumen yang saya buat ini, saya pikir ini instrumennya juga memiliki manfaat yang sangat praktis dan signifikan, terutama bagi guru itu sendiri. Ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi potensi kewirausahaan pada siswanya, kemudian dapat merancang program pembelajaran yang tepat sasaran, kemudian dapat memberikan bimbingan karir yang efektif secara personal. Nah, manfaatnya sendiri bagi siswa adalah hasil asesmennya itu dapat membantu dia untuk memahami kekuatan dan area pengembangan dalam orientasi kewirausahaannya mereka. Nah, untuk sekolah, data ini itu berguna dalam mengevaluasi kurikulum dan pengembangan program kewirausahaan yang lebih efektif. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.